Hai, selamat datang untuk bernostalgia. Gimana nih kabarnya? Sudah menjalani hari proses tambah dewasa? Atau sudah dewasa nih? Tetap semangat ya. Kali ini Chillnos akan merangkum sekaligus review film Barbie Mermaidia tahun 2006. Hayo, siapa yang lahir tahun 2006? Film ini merupakan sequel atau lanjutan dari film Barbie Fairytopia yang sudah Chillnos rangkum sebelumnya. Film ini juga disutradarai oleh Walter P. Martisius dan William Lau. Ditulis oleh Elise Allen, menceritakan tentang petualangan Elina di negeri Mermaidia untuk menyelamatkan pangeran duyung bernama Nalu yang pernah muncul sekilas di film pertamanya. Sebelum itu, walaupun alur film Barbie rata-rata sudah diketahui oleh banyak orang, Chillnos tetap beri spoiler warning terlebih dahulu kepada kalian yang mungkin belum menontonnya. Kalian boleh menonton filmnya secara utuh dulu, baru kembali untuk menonton video rangkuman ini. Bila sudah, selamat bernostalgia. Kisah ini dimulai ketika Elina dan The Lion, para peri lain, dan Bibble sedang berkeliling padang rumput ajaib di negeri Fairytopia. Namun, tiba-tiba Bibble merasakan kehadiran seseorang yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Ternyata itu adalah kupu-kupu laut yang melaporkan bahwa Pangeran Nalu telah diculik oleh fungus di gua kristal. Kupu-kupu laut itu cerewet banget. Ngomongnya cepet dan dia keceplosan. Katanya Pangeran Nalu percaya bahwa yang bisa menolongnya adalah Elina, karena peri itu pernah berhadapan langsung dengan Laverna di film pertamanya. Elina pun pergi bersama Bibble, sementara Dandelion menetap di padang rumput ajaib. Nggak boleh ikut katanya, takut kenapa-napa. Kalau Elina nggak balik besok malam, Dandelion harus lapor Azura. Scene berpindah ke Pangeran Nalu yang benar-benar diculik oleh fungus. Satu fungus yang pakai baju beda sendiri ini namanya fungus Maximus. Kita panggil aja Max. Dia bisa video call dengan alat bulat ini ke Laverna yang ternyata cuma terasingkan ke lumpur pedalaman. Nalu diculik hanya untuk menunjukkan jalan menuju tempat beri kekebalan buat Laverna supaya kebal dari segala sihir masa lampau, sekarang, dan masa depan. Tentunya Nalu nggak mau. Tapi si Max mengancam dengan ramuan racun buatan Laverna yang bisa merusak negeri Mermaidia dalam sekejap. Dengan terpaksa, Nalu pun menunjukkan jalan dan memberitahu bahwa ada rumput laut yang bisa membuat bernapas di dalam air. Sampai di danau kristal, Elina menemukan racun-racun itu. Kalau Bibble malah menemukan kura-kura dan berteman, Elina bertemu dengan Nori. First impression duyung satu ini agak nyebelin ya, karena dia ngomongnya rada merendahkan Elina yang katanya cantik, tapi nggak secantik itu. Nori belum sadar kalau Nalu diculik, sampai akhirnya Elina yang memberitahukannya. Tapi Nori mau cari Nalu sendiri, nggak butuh bantuan Elina gitu. Di sini Bibble udah oke-oke aja gitu, kalau pulang oke, kalau lanjut oke. Dia bahkan udah say bye ke si kura-kura ini 2 kali gitu kan. Elina bilang dia nggak bisa pulang karena Nalu yang langsung butuh bantuannya. Dia berpikir, andai dia tahu rumput laut yang bisa dipakai untuk bernapas dalam air, ternyata si kura-kura teman Bibble ini langsung memberi rumput laut itu. Dimulailah petualangan Elina dan Bibble ke dalam laut. Mereka bertemu dengan lumba-lumba juga dan dilarang pergi ke pusaran air yang membingungkan. By the way, di sini Bibble perannya sebagai penerjemah bahasa binatang. Ternyata di pusaran air yang membingungkan itu ada Nalu bersama fungus yang sengaja dia kerjain. Biar muter-muter aja di tempat nggak jelas. Namun si Max sadar kalau dirinya lagi dikerjain dan mengancam Nalu lagi. Kembali ke Elina yang sudah masuk ke negeri Mermaidia dan menemukan Nori yang sedang bertanya ke peri duyung. Tapi susah kalau mereka tanya langsung ke para peri duyung ini, karena mereka akan menjawab
tidak serius dan selalu bercanda. Pas Elina ketemu Nori lagi, satu peri duyung ada yang langsung tertarik sama si Bibol dan dikasih makan. Akhirnya Nori pun mau bekerja sama dengan Elina karena untuk mencari Nalu mereka harus bertemu dengan Delphine yang bisa meramal. Namun Delphine hanya diketahui oleh para peri duyung ini nih. Masalahnya peri duyung kalau ditanya langsung di dalam air, jawabannya akan selalu melantur. Peri duyung baru akan mau menjawab pertanyaan dengan serius atau tenang kalau mereka sedang di dalam rumah. Maka dari itu, jika seorang penanya ingin bertanya nih ke peri duyung, mereka harus bisa masuk ke dalam rumah para peri duyung dan diberi makan. Masalahnya lagi, rumah peri duyung berada di atas air, yang berarti cuma Elina dan Bibol yang bisa ke sana. Nori enggak. Kebetulan si peri duyung ada nih yang izin ke Elina untuk mengajak Bibol makan di rumahnya karena dia gemes. Dengan alasan Bibol ingin ditemani untuk bertamu, akhirnya Elina juga boleh naik ke atas dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah peri duyung untuk makan bersama. Di saat itulah Elina menanyakan tentang keberadaan Delphine. Katanya tidak susah menemukan Delphine, cukup berbicara dengan pemandu peri dan dengarkan baik-baik. Karena Delphine ini mempunyai rahasia. Cangkang tidak penting, yang penting adalah di dalamnya. Begitu katanya. Nah ini agak susah nih karena kayak teka-teki. Nori yang diberikan petunjuk pun langsung bisa menganalisis keadaan pemandu peri yang selalu mengajak pengunjung menyeberangi sungai di ujung Mermaidia. Mereka pun pergi ke sana dengan berbalapan. Di sana muncullah pemandu peri. Namun si Nori ini agak nggak sabaran gitu. Langsung ngomong kalau mereka mau ketemu Delphine. Ya si pemandu peri ini merasa nggak dibutuhkan dong. Alhasil dia mau pergi. Tapi ditahan sama Elina. Mereka pun naik dulu bersama si pemandu ini sambil menyimak omongannya. Ternyata nama pemandu peri itu Shelly. Nori tetap gegabah dan maksa Shelly untuk mengasih tahu posisi Delphine. Ya tentu saja nggak dikasih tahu karena itu nggak sopan. Alhasil Elina pun meminta Shelly untuk membuka cangkangnya. Diterima. Mereka pun masuk ke dalam air dan cangkang Shelly dibuka, kemudian memunculkan duyung kecil yang ngomongnya serba kalimat tersirat. Elina dan Nori mempercayai bahwa duyung itu adalah Delphine yang mereka cari. Cuman kok omongannya nggak bisa dimengerti gitu kan? Elina pun sadar bahwa sebenarnya duyung kecil ini hanyalah pengalih perhatian karena Delphine yang asli adalah Shelly. Jadi Shelly selama ini menyamar menjadi pemandu peri. Makanya pas Nori tanya tentang Delphine, ya dia nggak mau bilang karena dia memang sedang menyamar. Elina pun meminta ke Delphine atau Shelly secara langsung untuk memberitahu keberadaan Nalu. Dia tahu di mana Nalu, tapi nggak mau ngasih tahu karena dari awal nih si Nori itu udah nggak sopan katanya. Kata Delphine kalau mau temukan Nalu harus membuktikan diri dulu dengan pergi ke lembah putus asa dan cari cermin kabut. Supaya sukses, keduanya harus saling kerjasama dan Elina harus melakukan pengorbanan yaitu menukar sayap dengan ekor. Ketika dia berubah, kalungnya akan menjadi warna biru dan memutih kembali setelah beberapa waktu. Jika Elina keluar dari air saat mutiara terakhir telah memutih kembali, dia akan mendapatkan kembali sayapnya. Jika tidak, Elina akan menjadi duyung selamanya. Scene berpindah ke Nalu yang sedang membawa fungus ke pusaran air rawa. Si Max ragu. Jangan sampai nih Nalu bohong lagi dan mengancam hal yang sama. Akhirnya mereka pun masuk ke sana dengan takut-takut. Elina merasa tidak mau menukar sayapnya sama sekali. Mereka pun pergi ke lembah putus asa. Bibol tidak ikut karena dia takut. Elina dan Nori pun masuk berdua saja. Dan ternyata arusnya terlalu kuat. Elina susah berenang. Nori pun pergi sendiri dengan berani, menyuruh Elina kembali di tempat. Namun ternyata ekor Nori tertangkap dengan tumbuhan ini dan terjebak. Dia pun meminta tolong, tapi Elina di sana yang jauh nih gak bisa samperin karena arusnya terlalu deras. Alhasil, karena terburu-buru, Elina pun meminta
menukar sayapnya menjadi ekor. Setelah Nori selamat, gantian Elina yang kena. Mereka pun kerjasama untuk sampai ke lembah, bertemu ikan yang bisa mengoperasikan cermin kabut, dan melihat Nalu yang sedang diikat di atas air. Ikan itu memberikan gelembung yang bisa menuntun jalan menuju tempat Nalu berada. Di sisi lain, Max telah sampai ke gua dan berhasil menemukan beri kekebalan. Sempat dimarahin dulu sama Laverna karena salah-salah. Kembali ke Elina dan Nori yang mendapatkan lambang keberanian. Begitu sampai di gua penuh geyser, gelembung pun pecah. Bibble sempat dituduh nih telah memecahkannya, padahal emang pecah sendiri. Alhasil Elina dan Nori bingung harus lewat geyser atau lewat permukaan. Elina sarankan lewat permukaan aja, karena Nalu kan ada di permukaan. Tapi Nori malah mengajak mereka masuk ke dalam geyser dengan hitungan. Elina dan Nori bergandengan tangan untuk melewati gua itu, sedangkan Bibble memegang bahu Elina. Pas mereka berhasil, ternyata Bibble ketinggalan. Nori pun cepat mengambilnya dan untung selamat. Dari sinilah kerjasama antara Elina dan Nori semakin kuat. Mereka sampai di sebuah gua penuh dengan beri-beri. Bibble memakannya dan suaranya berubah. Dia bernyanyi dan heboh sendiri. Mereka pun sampai di tempat di mana Nalu berada setelah petualangan yang panjang. Nalu dijaga ketat oleh para fungus dan harus ada yang mengalihkan perhatiannya. Bibble yang menjadi pengalih perhatian. Jadi ternyata peliharaan ini sangat berguna. Bibble pun bernyanyi dan membuat para fungus mengikuti suaranya. Sementara itu, Elina dan Nori melepas Nalu dari ikatan. Begitu masuk ke dalam air, Nalu mengatakan hal tentang beri kekebalan yang ingin diserahkan ke Laverna oleh para fungus. Mereka pun membuat rencana untuk merebutnya. Saat sedang mengalihkan perhatian, efek beri yang dimakan Bibble ini tiba-tiba habis. Suaranya langsung berubah lagi. Dia pun dikejar oleh para fungus, tetapi Max datang dan menyadari Nalu sudah lolos. Bibble pun diminta Elina untuk merebut beri kekebalan itu dari tangan fungus. Nalu lompat dari air, membuat si Max hampir tergelincir. Bibble cepat-cepat menarik buah itu. Bukannya dapet, tapi malah diucapin terima kasih sama Max karena fungus itu gak jadi jatuh. Bibble pun menendang beri itu sampai jatuh di dalam air. Mereka mulai rebutan beri. Para duyung saling oper beri tersebut untuk menghindari fungus. Di pertengahan aksi rebutan, Elina kepikiran sebuah ide. Sementara itu, Bibble bantuin lempar beri-beri lainnya untuk menjadi pengalih perhatian. Beri itu terakhir dilempar ke Elina dan kebetulan sekali kalung mutiaranya sudah mulai memutih semua. Elina pun naik ke permukaan dengan beri di tangannya. Namun Max datang. Dia meminta beri itu. Kalau tidak diberi, dia bakal jatuhkan racun Laverna ke air dan Mermaidia akan hancur. Elina pun menyerahkan beri itu. Tetapi Max melanggar omongannya dan tetap melempar racun ke dalam air. Alhasil, demi menyelamatkan Mermaidia, Elina melompat dan menjadi duyung selamanya. Dia sempat menangis karena ternyata dia tidak bisa kembali lagi dan harus berpisah dengan Bibble. Begitu juga dengan Pangeran Nalu yang resah karena beri kekebalan sudah jatuh ke tangan Max dan akan diserahkan kepada Laverna. Namun ternyata Elina yang punya ide tadi ini sempat menukar beri kekebalan dengan salah satu beri jati diri yang mereka temui di gua saat Bibble bernyanyi dengan heboh. Mereka menukarnya saat aksi oper-operan tadi nih. Sehingga beri yang dimakan oleh Laverna nanti bukanlah beri kekebalan. Justru beri itu akan menunjukkan jati diri Laverna yang sebenarnya. Elina pun disarankan oleh Nori untuk memakan beri jati diri itu juga. Siapa tahu bisa kembali ke jati dirinya yang asli. Namun Elina takut kalau jati dirinya adalah dia yang saat tidak memiliki sayap. Disitulah Nori menyatakan bahwa dengan atau tanpa sayap, Elina tetaplah Elina yang pemberani. Elina pun memakan buah itu dan ternyata benar kata Nori. Dia berubah menjadi peri kembali. Elina pun penasaran nih, bagaimana jati diri Laverna yang sebenarnya? Dan benar saja, Laverna memakan beri itu dan langsung berubah menjadi katak. Itu berarti jati dirinya yang sebenarnya adalah katak. Dia pun dendam ke Elina lagi yang ikut andil dalam penyelamatan Nalu itu.
Elina dan Bibel pulang, bertemu kembali dengan Dandelion. Azura muncul sekilas, padahal belum dipanggil sama Dandelion. Gak tahu ini fungsinya apa, dia tuh cuma jadi cameo doang di situ. Habis itu pergi. Tapi sebenarnya Azura ini akan ada hubungan dengan film ketiga, Fairytopia nanti. Sambil terbang, Bibel menceritakan semua nih yang terjadi ke Dandelion dengan ekspresif. Maka dari itu, Barbie Mermaidia tamat. Seru sekali perjuangan Elina di film kedua ini. Selain itu, grafiknya juga menjadi lebih menarik daripada film sebelumnya yang agak kaku gitu. Kemudian ada Bibel yang ternyata semakin berguna ya sebagai peliharaan sekaligus penghibur banget di film ini. Karakter development untuk Nori juga bagus, dimulai dari Duyung yang egois, yang gak sabaran, menjadi Duyung yang mau diajak kerja sama, bahkan sampai rela menyelamatkan Bibel di dalam gua geyser yang penuh api. Story dalam film ini luar biasa petualangannya, berasa lagi keliling Mermaidia dan ada plot twist kecil di akhir karena beri kekebalan sempat ditukar. Amanat dari film ini juga bagus, intinya tetap kerja sama, jangan egois, dan jaga kesopanan bila berbicara dengan orang asing atau orang yang baru ditemui. Chillnos kasih rating 9/10 yang berarti sangat-sangat cocok untuk ditonton ataupun ditonton ulang oleh kalian yang ingin bernostalgia. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jumpa di video lainnya dan salam chills.